Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu seorang sahabat Senja Islami. Pertanyaannya adalah seperti ini. Saya pernah membaca kisah-kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sering sekali terjadi perang. Saya memiliki pertanyaan, benarkah sejarah Islam termasuk sejarah kenabian? Karena seperti yang saya baca berisi kisah perang, benarkah pernyataan sebagian orang bahwa Islam disebarkan dengan perang dan pertumpahan darah? Terima kasih pada sahabat yang telah bertanya mengenai perihal ini. Pada pembahasan sebelumnya, saya pernah membahas tentang peperangan yang terjadi pada masa Rasul adalah bukan karena perbedaan agama. Oleh karenanya saya akan sedikit mengaitkan dengan pembahasan sebelumnya. Syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad bermula di dataran Arab, wahai sahabat. Dengan demikian konteks kondisi sosial budaya Arab mempengaruhi cara Islam diterima di tengah masyarakat. Pada saat itu masyarakat Arab yang belum mengenal konsep bangsa atau nation. Mereka mengidentifikasi identitas mereka berbasis suku, kabilah atau kelompok keturunan yang dikenal dengan istilah Bani. Nabi Muhammad juga beberapa sahabat yang pertama kali menerima Islam berasal daripada kalangan suku Quraisy. Nabi Muhammad sendiri juga merupakan daripada Bani Hashim. Dalam catatan sejarawan seperti History of Arab atau cendekiawan dalam bukunya Sejarah Tuhan, resolusi konflik antar kabilah dan suku Arab menempuh berbagai cara. Selain diplomasi dan musyawarah, perang adalah salah satu jalan penyelesaian urusan di antara mereka. Nabi Muhammad masih berada dalam narasi peperangan antar kabilah dan suku tertentu. Pada masa jelang lahirnya beliau di kurun abad ke-6 Masehi saja, terdapat perang antara masyarakat Mekah dan pasukan daripada Yaman oleh para musafir. Peristiwa itu disebut-sebut diabadikan di Al-Quran dalam surat Al-Fil. Jika sahabat semua membaca sirah Nabawiyah, Nabi mulai memimpin perang ketika telah hijrah ke kota Yastrib. Itu merupakan kota Madinah, sebelumnya berganti nama menjadi kota Yastrib. Dalam sejarah perang Nabi dikenal istilah perang Sariyah dan perang Ghazawat. Perang Ghazawat adalah perang yang dipimpin langsung oleh Nabi. Sedangkan perang Sariyah adalah perang yang kepemimpinannya didelegasikan Nabi kepada salah satu sahabat. Ada ragam keterangan mengenai jumlah perang di masa Nabi. Sumber yang kerap dikutip menyebutkan ada 27 perang Ghazawat dan 48 perang Sariyah. Tentu ini bisa lebih banyak atau mungkin lebih sedikit. Selain itu, dari sejumlah besar perang dalam sirah Nabawiyah, itu benar-benar berkecamuk hanya sebagiannya saja. Patut dicatat, sejarah Nabi berisi perang hanya sebagian kecil daripada narasi besar kehidupan beliau. Perang tersebut terjadi antar suku Quraisy sendiri, yang menunjukkan adanya konflik dalam satu suku besar antar penganut agama yang tinggal dalam satu daerah, seperti perang melawan Yahudi atau Kristen di Madinah, ataupun perang melawan penguasa lain seperti yang terjadi dalam perang melawan Bizantium. Jelaslah bahwa perang adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah Islam dan sejarah Nabi Muhammad. Dalam kitab-kitab hadis, bab tentang perang pasti tercantum, baik berisi aturan syariat, ketentuan perang, serta kisah-kisah di dalamnya. Ada syariat dalam peperangan seperti ketentuan jenazah yang tewas di medan tempur, hasil rampasan perang, doa-doa menyambut musuh, atau sholat khauf ketika perang berkecamuk. Beberapa kalangan muslim menyebutkan bahwa perang yang terjadi pada masa Nabi Muhammad hidup adalah perang muslim demi memerangi non-muslim. Namun jika kita menganalisa lebih dalam, perang yang dilakukan oleh Nabi itu tidak bermotifkan agama seperti pembahasan pada video sebelumnya. Ada konflik lain yang memicu perang tersebut. Terlebih, peperangan itu dipicu lebih dahulu oleh kalangan non-muslim yang bermaksud merampas umat Islam karena tidak memperbolehkan berperang sebelum diperangi terlebih dahulu. Sahabat, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Latar belakang perang umat Islam dipicu oleh masalah kedaulatan dan ancaman atas hak-hak hidup kaum muslimin. Lebih jelasnya, Kiai Haji Ali Mustafa Yakub dalam bukunya Islam Antara Perang dan Damai menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berperang atas motif perbedaan agama. Sebagai contoh, ada 3 perang penting di masa Nabi Muhammad melawan non-muslim. Namun kesemuanya bukan karena konflik agama.
Semisal Perang Badar, perang ini terjadi pada tahun kedua Hijriah yang dipimpin oleh Nabi melawan kaum non-muslim di Mekah. Orang-orang yang berhijrah ke Madinah hendak meminta pada masyarakat non-muslim Mekah untuk mendapatkan hak atas kembalinya tanah, rumah, serta ternak mereka yang ditinggal hijrah. Namun narasi yang timbul di kalangan non-muslim Mekah adalah kaum muslim hendak mencelakakan mereka. Sangatlah aneh, bukan? Ada juga perang Bani Quraidah pada tahun kelima Hijriah. Sahabat, penyebabnya adalah pembatalan paksa damai secara sepihak oleh masyarakat Yahudi yang sebelumnya disepakati bersama kaum muslimin. Pembatalan sepihak itu mencederai kedaulatan kaum muslimin di Madinah. Begitu pula dengan perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Saat diketahui bahwa kerajaan Bizantium beraliansi dengan kabilah-kabilah non-muslim daripada daerah Syam untuk memerangi umat muslim yang pengaruhnya kian meluas. Mendengar adanya kemungkinan serangan daripada aliansi tersebut, Nabi pun menyiapkan pasukan. Namun setibanya di Tabuk, tidak ditemui adanya pasukan daripada musuh. Perang yang belum bergejolak tersebut adalah akibat ancaman serangan daripada luar. Akhir kata, sejarah Islam memang penuh dengan kisah perang. Namun, itu hanya sebagian daripada narasi besar sejarah Nabi Muhammad. Perang yang terjadi adalah konsekuensi dari kondisi sosial budaya masyarakat Arab di kala itu yang masih tribalistik dan memiliki cara-cara penyelesaian konflik dengan cara perang di antara mereka. Perang yang terjadi pada masa Nabi juga bukan bermotif agama. Meskipun Islam mengatur syariat dalam perperangan tersebut, Islam tidak mengajarkan untuk memerangi non-muslim, apalagi sesama muslim yang masih seiman, karena Islam sangatlah membenci akan kekerasan. Semoga sahabat semua dapat memahami dari pembahasan yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.